Kenapa ada cirinya istri yang soleha? Satu, ketika dikasih duit sama suaminya dia mengatakan, mohon maaf bang, duit neng yang kemarin dia masih ada itu simpen aja buat abang. Ada di sini bini yang potongan model begitu. Pret, mual. Jangankan bini ustadz ya sama baik. Saya cerita ya Poya. Saya pernah ceramah pagi ada, sore ada, pagi saya dikasih amplop ya. Saya kasih sama istri saya, mama, iya ayah. Saya panggilnya tuh mama dan ayah. Lah gaul gitu kan ya. Ada apa ini amplop yang untuk sore hari ini? Kata istri saya, ayah yang tadi pagi aja ayah kasih masih mama ada kok. Belum dia mama buka amplopnya. Terus ini yang kedua, ya udah itu pegang aja ayah amplopnya. Mama isinya. Sama baik pak, kagak di mana-mana perempuan. Tetep ge sama duit mah matanya. Hijau mah murah 20.000. Yang merah, yang warna, yang mahal warna apa? Oh berarti orang cakung bininya sama duit matanya. Sakit mata itu mah. Udah habis. Yang terakhir, golongan yang sholat yang gak akan diterima sama Allah adalah wa akhwani mutasorimani. 2 saudara, 2 sahabat, 2 tetangga yang putus silaturahim kagak pada nanya. Kuntilanak bapak itu ya. Kalau seandainya ada jamaah yang hadir malam hari ini, saat ini mereka terputus silaturahimnya dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan tetangganya, jangan pernah berharap sholat Anda akan diangkat sama Allah. Sepi. Apalagi cuma gara-gara beda pilpres. Betul. Beda pilpres sama temen kagak pada nanya. Beda pilpres sama tetangga kagak pada nanya. Nanti di alam kubur yang nyelamatin kita sholat, bukan presiden. Betul takut amat? Betul nggak Pak? Makanya cuma gara-gara beda pilpres kuatan pada musuhan. Idih. Keregetan gue mah. Ada Pak, saya menyeritain di kampung saya Pak. Iya, saya kuatan kagak ditanya. Yang penting Pak, kita yang mulain Pak. Kadang-kadang kan kita udah baik buat sama orang, kadang-kadang orang ada yang kagak nanya sama kita. Bener Pak kagak? Udah antepin yang begitu Mak, yang penting kitanya jangan layanin. Udah orang begitu kita begitu. Udah orang buang muka kita buang muka. Ini yang dua-duanya kagak ada yang punya muka. Dibuangin semua. Mending mukanya cakep jelek dibuang pisan lah hancur. Sama nasibnya sama saya. Jawab yang kompak Pak. Pak jawab yang kompak. Di sini ada nggak di Cakung bini yang suka marah-marah? Bini yang suka kentut depan suami ada? Bini yang suka nyopet duit suami ada? Itu artinya menunjukkan ternyata antara suami dan istri sadar kita masing-masing punya salah. Betul? Makanya kita sebagai pasangan jangan pernah merasa paling egois, merasa paling benar sendiri. Tapi yang paling banyak playing victim itu empuan Pak. Tahu artinya? Merasa paling terzolimi. Padahal dia yang mulai duluan. Saya lagi cerita orang Muara Gembong, bukan orang Cakung. Orang Muara Gembong bininya pada begitu Pak. Bukan orang Cakung, tapi telah saya telusurin ternyata dia pindahan dari Cakung. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, guru, mohon maaf enggak lama tausiah. Cukup 45 menit ya. Karena memang mau ada agenda lain ya. Karena lewat daripada 45 menit tolong hitungannya lembur.
Karena tujuan saya ceramah satu, cuman cari doa, jangan lemes. Duat duit. Lemes orang cakung. Saya cari doa daripada para kiai guru yang ada di tempat ini. Kalau saya sudah mendapatkan doa daripada yang mulia guru-guru kita, demi Allah saya pulang dari tempat ini pasti bawa amal. Wah bener lemes empom. Ya Bu ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa manfaat. Tadi saya mohon maaf, tadi saya agak terjebak macet di jalan ya Bu ya. Karena memang malam minggu itu macet Pak. Tapi saya punya prinsip Ibu. Saya tuh lebih baik terjebak macet di jalan tapi saya sampai tujuan. Daripada saya terjebak rasa nyaman tapi nggak ada kepastian. Bikinin status tong. Betul. Sebelum saya mau bertanya Ibu, sebelum acara ini dimulai, panitia pada bikin baleho. Betul nggak? Pamflet ada foto saya, tapi di sini nggak ada. Tahu ditaruh di mana foto saya? Tapi lebih baik begini Kang Ajis, saya lebih seneng ini baleho nggak ada foto saya. Kenapa? Sebab saya pernah ceramah di Cikarang pinggir kali Ibu. Baleho saya gede dipasang. Dapat 3 hari saya lewat situ. Nggak taunya baleho saya buat nutupin jamban. 4 orang berak. Udah gitu foto kita lempangan ditaruh tempat dia nongkrong. La ilaha illallah. Tapi bagus begini. Ya bagus. Jadi ini panitia irit. Tahun depan gak usah bikin baleho lagi. Karena udah ada baleho. Tapi Ibu kan pernah ngeliat ada foto AA kan? Pakai baju putih udeng-udeng, betul nggak? Pertanyaannya ketika Ibu ngeliat foto saya di baleho, wajah saya putih apa hitam? Di baleho, putih apa hitam? Aslinya. Ini Pak, ini bini Bapak nih. Ini sama Ustadz Gebrani. Apalagi sama laki. Ini jujur sih jujur Pok. Tapi jangan terlalu menyakitkan hatiku. Iya ngomong-ngomong kita ini kan berdekatan ya. Tahu nggak kita itu seperti Alfamart dan Indomart. Walaupun saling berdekatan tapi nggak pernah jadian. No yang belah sono no, yang di depan rumah ono rombongan kaum rebahan no. Tahu nggak artinya rebahan? Rela bertahan tanpa kepastian. Saya demi Allah Ibu bilang saya hitam gak marah. Kenapa? Kenyataan. Bang, moto saya biar pas fashionnya apa? Kadang-kadang kita mangap di foto. Udah kayak inian gorila kita. Saya nggak marah Ibu, demi Allah Ibu bisa belek dada saya, lihat hati saya, nggak ada kebencian dalam hati saya. Kenapa? Karena malam hari ini saya bahagia, saya gembira, Masya Allah, Tabarakallah. Saya berdiri sementara di depan saya duduk manis para bidadari-bidadari surga. Walaupun wajahnya udah pada kadaluarsa, ngerasain loh. Malam hari ini saya sengaja pakai jubah warna hijau. Kain pun warna hijau. Termasuk kolor. Kolor hijau, kolor hijau. Habis orang sini saya jadi kolor hijau nggak ada sisa. Itu ngomong kolor hijau, emang saya kelihatan mirip kolor hijau kali ya? Kenapa saya malam hari ini pakai baju hijau-hijau spesial nisfu Sa'ban? Adat istiadat di Tarim, tahu Tarim? Bukan Banter Gebang. Adat istiadat di Tarim itu Pak,
ketika awal menjemput malam nisfu Sa'ban, semua orang berpakaian warna hijau. Ada nggak di sini yang pakai warna hijau? Pak Haji. Sama kita ya. Itu ge Ustaz, rompinya hijau. Sorban hijau. Tapi bapak-bapak celana dalamnya ada yang hijau enggak? Kenapa mereka semua pakai baju warna hijau? Karena tepat malam 15 nisfu Sa'ban, Bu. Bu, itu daun yang bertuliskan nama kita di Lauhil Mahfuz akan mengering. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang meninggal pada tahun ini, itu malam hari ini daun yang bertuliskan nama kita di Lauhil Mahfuz akan mengering dan berguguran. Makanya kita disunahkan tafaulan pakai baju hijau. Harapan apa? Supaya daun itu berwarna hijau kembali, umur kita panjang. Makanya ntar ibu pulang pakai baju tidur warna hijau. Bapak pakai kolor hijau. Ya nggak apa-apa Pak, kita jadi kolor hijau dadakan ge. Tapi yang rada serem jangan. Ntar dia keluar rumah disangkain kolor hijau beneran. Ini pakai baju hijau-hijau ibu. Makanya saya spesial malam hari ini pakai baju hijau-hijau. Walaupun jujur gerah. Double begini. Betul? Mudah-mudahan ini adalah malam nisfu Sa'ban. Malam di mana pintu langit dibuka oleh Allah. Pintu rahmat semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sambil ngadain acara seperti ini. Alhamdulillah. Bu. Ngapa sih kamu ketawa aja? Jangan bilang kamu jatuh cinta. Tapi tolong ya, saya mau balik kudu genit kok. Saya ceramah diem aja begini ya. Belak pada balik bapak. Bu, jam berapa? Oh 15 menit lagi. Tapi kalau Kang Ajis nyiapin duren kuat 2 jam lagi. Saya mau tanya, ini kan gelagatan cuacanya mendung, betul? Nih kita bicara seandainya. Seandainya ini turun hujan, demi kecintaan kita kepada Allah, demi kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya turun hujan, pertanyaannya jamaah gubar apa kagak? Gubar apa kagak? Hujannya besar, tenda kabur. Ini ingat demi cinta kita sama Allah dan Rasulnya, kira-kira gubar apa kagak? Ini kagaknya pelan banget nih. Yang tegas dong. Gubar apa kagak? Pohonan kesambar geledek. Gubar enggak Bu? Kabur semuanya. Tapi mudah-mudahan ini berkah acara Allah turunin hujan. Betul. Tapi luar biasa jamaah tetap bertahan sampai saat dan detik ini, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini insya Allah dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Sekarang saya mau tanya langsung aja deh ya, kita ceramahnya kita yang banyak ya. Karena di sini banyak guru kita, muka saya udah luntur bedak ini. Iya. Pakai baju hijau. Kalau tadi saya semuanya pakai baju hijau, tapi saya takut ada ibu-ibu yang lemes. Ntar saya disangkain ular daun lagi. Emang Bang jadi mau balik muka hitam mas serba salah. Iya, saya pakai baju kuning jubah. Kemarin ada yang bilang nenek-nenek, katanya Ustadz kayak pindang gabus. Akhirnya saya pernah pakai baju jubah warna merah. Ada nenek-nenek yang komplain, apa kata dia, Ustadz pakai baju merah. Emang apa nek? Kayak buah naga. Kudunya kita ceramah telanjang kali ya. Baru kagak dikomplain. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nih kita kumpul pada malam hari ini, duduk di tempat ini, pertanyaannya pahalanya gede apa kecil?
Yang kompak, gede apa kecil? Ibu senengan gede apa yang kecil? Wow. Pak, Pak, masih hidup. Bapak kalau ditanyakan, awang jawabnya. Makanya saya mah kalau ngaji jujur, demenan depan ibu-ibu. Bapak-bapak mah, Nih ibu-ibu mau kompak nih, ibu jawab ya bu ya. Siapa ingin pintu selalu tak mudah hanya seorang, carilah pintu surga. Enak, coba bapak-bapak. Pak, jawab bareng-bareng Pak. Siapa ingin? Tuh. Dia mah ke sorga kagak mau, dia mah tahu kemana maunya. Olga. Dah sebelum saya lanjutin kita sambut Ramadan aja, betul nggak? 15 hari berarti 15 hari lagi kita akan menjelang daripada bulan suci. Besar harapan kita, wabaligna Ramadan. Ya Allah sampaikan usia semua jamaah sampai kepada bulan suci Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan syair ya bu ya. Habis itu kita ngaji, habis itu balik makan ya. Udah emang penutupan udah dimakan. Tapi saya Ustadz Haji saya nggak makan langsung balik saya. Ya kalau ada dari sekarang bungkus saja. Ntar saya bisa makan di mobil. Ramadan, Ramadan, Ramadan bulan yang mulia. Puasa, puasa, puasa mari sambut bergembira. Sabar hati, lapang dada, miskin kaya, tak mengapa. Ayo, 1, 2, 3. Bang segitu pada kagak apa. Apalagi bapak-bapak yang di pojokan dia mau bukan Ramadan. Apa kata dia? Oskadon. Kepalanya puyeng belum ngopi. Apal enggak bu? Ramadan 3 kali. Ramadan, Ramadan, Ramadan bulan yang mulia. Puasa 3 kali. Puasa, puasa, puasa mari sambut bergembira. Sabar hati, lapang dada, miskin kaya, tak mengapa. Bisa? Ayo 1, 2, 3. Nada. Ngaji mentang-mentang udah malam mau kagak-kagak. Kenapa saya ajak ibu dan bapak untuk menyambut Ramadan dengan syair? Bukti kegembiraan kita. Betul. Siapa sih orang yang beriman gak bahagia nyambut bulan suci Ramadan? Karena hadisnya jelas, haramallahu jasadahu ala niron, haram jasad kita atas sentuhan api neraka. Barang masak kan enak banget bu. Ramadan, Ramadan, Ramadan bulan yang mulia. Ada laki tepuk mata, puasa. Lanjut, 10 menit lagi. Kenapa? Kamu masih senang sama aku? Oh iya yang lagi pada bunting amit-amit ya. Ibu bapak tolong ya kalau ngedengerin saya tausiah nih saya serius bab serius nih ya. Bu dengerin ceramah saya tolong jangan sambil WhatsAppan ya. Kalau foto video silakan gak apa-apa. Itu kalau ada.
Ya, tapi kalau sambil whatsappan jangan. Kenapa Ustaz? Sebab demi Allah malam hari ini saya rindu mata yang saling menatap bukan jari yang saling mengetik. Apa pada rusak ini tisu saya. Minta lagi Kiai maaf. Ada yang mau ngelapin keringat aku? Yoga. Kembali ke pertanyaan tadi Ibu. Ini kita kumpul di tempat ini pahalanya gede apa kecil? Gede. Kenapa? Di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra yang dikarang oleh Syekh Imam Damiri, beliau mengatakan, aqallul jazai li huduri majlisil ilmi. Paling sedikit-sedikitnya pahala yang Allah berikan, paling kecil-kecilnya balasan yang Allah berikan li huduri majlisil ilmi bagi orang yang hadir di majlis ilmu seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Itu ada dua, ada berapa? Ini gak ada kaitannya dengan politik ya. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Ayyughfaro liwalidayhi bi kabrihi. Allah bakal ampunin dosa kita punya orang tua. Jadi pada malam hari ini Bapak duduk di tempat ini, Ibu hadir, kita kumpul di majlis ilmu, darul ilmi. Demi Allah malam hari ini orang tua kita diampuni dosanya sama Allah. Enak apa kagak? Yang kedua, innallaha yahfazul aulad. Sesungguhnya Allah bakal ngejaga kita punya anak. Bu, punya anak. Pak. Mendingan nggak mati, Pak. Ditanya diem baik. Aku tuh bertanya sama kamu. Kalau ditanya yang di pinggir jalan tuh, Bapak, Bapak punya anak, Pak. Bapak ibu yang punya anak, wasilah ibu hadir di majlis ilmu, tuh anak kita 24 jam dijaga sama Allah. Yang paling dekat dengan anak bapak apa ibu? Tapi sedekat-dekatnya ibu dengan anak nggak bakal bisa ibu ngejaga 24 jam. Tapi ketika ibu hadir di majlis ilmu, demi Allah, Allah yang bakal ngejaga anak-anak kita. Ibu pernah anaknya panas? Kalau ibu anaknya meriang panas, jangan buru-buru bawa ke dokter. Ibu punya ilmu apa? Saya kasih tahu malam hari ini, ibu punya telunjuk enggak? Jangan ketawa. Ini ilmu buat ibu nih, punya telunjuk enggak? Telunjuk ibu, iman yang kanan, jangan yang kiri. Ada air, mana? Air saya mana? Mana belum dibukain? Gak apa-apa, biar aku aja. Apa Pok? Pok baru ini kan lihat Ustadz PA. PA ini laki empok. Ibu telunjuk ibu ini umpama air 1 gelas tapi air keran ibu. Bebas air mana aja. Ibu telunjuknya masukin ke air tersebut. Ibu baca Fatihah. Sebut nama anak kita bin bapak kita. Awas jangan bin bapak orang. Itu bini PA. Tahu nama lakinya disebut nama laki orang. Itu bocah bakalan mampus bu. Lain darah. Celupin telunjuk ibu baca Fatihah. Dengan khusyuk. Setelah baca Fatihah ibu usap. Ke seluruh tubuh anak kita. Jangan disiram. Ini bocah tambah meriang. Insya Allah biidnillah. Kalau ibu yakin dengan izin Allah. Bakal rerep panasnya. Ngerti rerep? Bakal turun panasnya. Yang khusyuk bacanya. Jangan ketika baca Fatihah. Hati pikiran ngayam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ngomong hatinya. Ya Allah tong. Nemen-nemen amat hidup lu. Punya bapak moyang kagak ada sayangnya. Udah ketahuan anak sakit pakai mantong. Mau gua anak sakit bau. Mana ke temenin. Jangan pakai pergi. Tahu anak lagi begini.
Ihdinas sirotol mustaqim. Gua kalau kagak melang-melang sama lu udah pengen bercerai sama bapak lu. Insya Allah po, itu anak kita kelar baca Fatihah napasnya kagak. Kalau anak kita masih belum panak, masih belum turun, suami ibu tarik, bang, kenapa? Buka baju. Serius. Bapak jangan sujon. Pas disuruh buka baju, yes. Tumben-tumben amat bini gua. Buka baju bapak, telanjang, tempelin badan anak bapak, dibuka, tempelin di badan. Kenapa? Pak, tubuh bapak itu bisa menyerap panasnya anak kita. Beda sama tubuh ibu. Ibu mau telanjang bulat, bocah mau dikekepin, tetap panas bocah nggak bakal nyerap ke badan ibu. Kenapa? Tugas badan ibu nyerap panas bapak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya mau tanya orang Cakung. Bapak di sini ada nggak yang punya bini rewelnya 17 kesetanan? Serius ini saya mau nanya. Ada nggak bini yang begitu Pak? Yang kalau kesel sama laki, berantem sama laki-laki, dubur-dubur rata-rata ada. Pulang mati loh. Lakinya ngempet. Jangan APK orang di kampung saya, ibu Muara Gembong. Masya Allah, kemarin malam Pak, ini mas saya jadi saksi hidup. La ilaha illallah, itu laki bini berantem Pak, abis lakinya ditai-taiin. Emang lu mah laki tai, lakinya kesel, lu yang tai. Ujung-ujungnya malam-malam berebut. Kalau bapak dibilang tai sama istri, jangan dibalas tai. Kenapa? Tai ketemu tai gak bakal bener. Kalau kita dibilang tai lu bang, bilang aja begini. Oh kalau gue tai oke. Berarti tiap malam lu ditindiin sama orang kampung saya Pak. Laki disetan-setanin. Emang lu bang laki setan. Lakinya kesel, lu yang setan. Lu laki kan setan bingung, lah gue siapa? Di Gembong. Tahu pindahan dari Cakung apa bukan? Kalau seandainya bapak ada yang bininya rewelnya 17 kesetanan. Gampang Pak, ini ilmu dari guru saya. Bapak bacain surat Al-Ikhlas 3 kali. Di saat dia lagi tidur. Jangan melek, awas, melek dikit telatong. Tidur, bacain surat Al-Ikhlas 3 kali. Diinjek. Emang suujon bae sama laki dia main. Sambil dikipas-kipas Pak. Syaratnya baca Al-Ikhlas sambil dikipas-kipas. Cuman dikipas-kipasnya pakai yang warna merah. Ibu bakal marah-marah enggak? Najis. Lo orang Cakung mata duitan ya. Insya Allah Pak. Yang kedua Allah bakal ngejaga anak kita. Wa auladal aulad. Ternyata Allah juga bakal ngejaga kalau kita punya cucu. Bita'atil ajdad. Lantaran ketaatan kita kepada Allah. Mau hadir duduk di majlis taklim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ya. Kang Haji semana? Lagi ngambil duren. Ya lama gue main nih. Wah pakai ngomong duren lagi Pak Haji. Bu, saya mah nyampein hikmah Isra aja karena emang ini Isra kan ya. Bu, kita sama-sama tahulah bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau saya sampaikan dari A sampai Z, ini gak selesai sampai jam 2. Betul gak? Makanya saya mah hikmahnya aja dah. Apa sih hikmah Isra dan Mi'raj? Nabi mendapatkan perintah apa di saat itu? Salat. Salat adalah perintah yang langsung Allah kasih ke Nabi tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Betul apa kagak? Ini langsung nih Allah yang ngasih. Saking pentingnya itu sholat. Saking luar biasanya itu sholat. Makanya satu waktu kita tinggalkan sholat dengan sengaja. Maka nama kita akan dicatat di depan pintu api neraka. Sekarang saya mau tanya sama jamaah. Kira-kira kita lebih banyak meninggalkan sholat apa ngerjain sholat? Jujur aja. Lebih banyak
ninggalin. Dan di saat kita mengerjakan sholat bisa khusyuk ibu sholatnya. Enggak, jarang yang bisa. Allahu Akbar. Doa iftitah mah selamat. Pas nyampe Fatihah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, besok udah cicilan rumah. Mana laki-laki sakit. Ujung-ujung yang lebih parah itu sembahyang kuatan 2 rakaat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Udah berapa rakaat? Kata malaikat lah, tahu. Ada yang sembahyang suka lupa rakaat. Pertanyaannya kalau kita sholat kagak khusyuk, pikiran dan hati suka ngayap kemana-mana. Pertanyaan saya satu, sholat kita diterima apa kagak? Jawab yang kompak, diterima apa kagak? Diterima dan enggaknya itu urusan Allah. Betul. Kalau saya bilang, jamaah Cakung yang sholatnya pikirannya ngayap, nggak ada kehusuan, maka jangan berharap sholat Anda akan diterima. Yakin kagak pada ada yang sembahyang. Karena emang notabene mayoritas kita tuh kayak begitu. Sama saya. Ya aku kan dan kamu sama-sama manusia. Kita tuh sama-sama sedang menuju Allah. Pasti ada godaannya kan. Ya aku pun sama. Tapi yang jelas kata Nabi, ingat. Bu, bicara diterima dan gaknya sholat kita. Ingat kata Nabi dalam hadisnya. Salah satun la tartapi'u sholatuhum fauqa rusihim. Ternyata ada 3 golongan Pak. Yang sholatnya tidak akan diangkat sama Allah. Walaupun cuma 1 jengkal dari atas kepalanya. Siapa ketiga golongan tersebut? Yang pertama shibron rojulun amakoman wahum lahu karihun. Seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Ada di sini yang imam dibenci sama makmum. Ada lagi terawih. Yang imamnya lembek dibenci. Ya po ya. Empok kalau terawih senengan yang lama apa yang cepet? Cepet, yang lembek belakang jamu udah yuga-yugan. Lama amat sih. Mohon maaf walaupun Pak Ustadz yang kori. Mana kori? Beda kori mah bajunya meresneng. Saya tadi ke Ustadz pengen pakai baju meresneng. Tapi sangka takut ular belang. Ada yang ngebel gak yuk? Ada? Ya udah gak apa-apa. Ya saya emang ada acara 2 ibu, tapi di sini yang datang paling dulu nih, Ustadz Ajis udah begitu bawa duren lagi. Ya di sana belakangan, saya bilang saya udah ada acara nggak apa-apa Ustadz yang kedua ya udah, risikonya saya nggak bisa tandak ya serah, yang penting saya nyampe ke sana ngamanin amplop. Ya. Boleh mesong kok. Lanjut. Bu, kori bagian kata suaranya enak, tetap punya pikiran kalau lagi jadi imamah nggak mungkin pakai lagam kori. Bener nggak Pak Ustadz? Lu mentang-mentang suara enak, bismillah, wah, itu jamaah. Oh, ini bismillah lagi 15 menit ini. Kata RT sama RW, kita ngopi dulu yuk. Ini imam lama ini. Betul apa kagak Bu? Imam aki-aki sama. Saya pernah Ustadz, kalau jadi imam tuh biar cepet, jamaah senengnya cepet. Oke, saya sesuai dengan permintaan jamaah. Siap pakai gigi 4. Di sini sholat 23 apa 11? 23, oke, saya gas, oke gas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kelar Pak itu di belakang aki-aki. Pas ditanya ngapa kong? Mabok sembahyang gua. Emang Ustaz tambah geledek. Lah gua ruku dia udah sujud. Gua sujud dia assalamualaikum. Aki-aki kuatan mabok sembahyang.
Ada di sini yang mabuk sembahyang. Bu, Pak, sama imam jangan pakai segala gedug Pak. Saya sebenarnya punya cerita ini, cerita imam yang digedegin makmum. Tapi waktunya udah malam dah, nanti aja kali aja nih yang manggil lagi. Ya, nanti aja deh ya. Pokoknya imam itu ada dua, imam sholat dan imam yang mimpin kampung, presiden, wali kota, bupati, kecamatan, pak desa itu yang kalau dia tuh sembahyang dibenci, kalau dia tuh dibenci sama masyarakatnya karena kezolimannya, karena syar'i ya, karena kezolimannya, karena akhlaknya kagak bagus, itu dia sembahyang mau bakal diangkat sholatnya. Kenapa? Karena ada rakyat yang terjolimi. Laki jadi imam, bini lagi gede. Jangan Pak, jangan suka jadi makmum. Kalau jadi makmum bakal mau amin bini kita. Emang lagi gede sama kita jadi imam. Mama Wairin maghdubi alaihim waladhdallin, itu bini mau bakal amin. Paling amin dia pelamet min. Dia lagi gedeg. Itu yang pertama ya. Langsung aja ya waktu malamnya. Yang kedua, golongan yang sholatnya tidak akan diangkat sama Allah walaupun cuma satu jengkal dari atas kepalanya. Siapa mereka? Yang kedua adalah ini khusus buat bini kita Pak, Bapak Aman. Serius. Siapa mereka? Wa mar'atun batat wa jauzuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang ketika tidur sementara suaminya dalam keadaan marah. Rasain. Kalau ada istri ketika tidur dengan suaminya ternyata suaminya dibikin marah, jengkel, kesel, ibu sholat tahajud, ibu sholat subuh, sholat ibu nggak akan diangkat sama Allah. Sepikan lu. Merasa gitu. Saya mau tanya bapak-bapak, jawab yang kompak. Pak, pernah nggak di saat tidur dibikin kesel sama bininya? Sering. Wah parah ini. Wah. Sebenarnya satu sih Bu, yang bikin suami kesel di saat tidur, satu sih alasannya. Saya kira alasan itu sama dengan saya. Ya, apa? Ternyata ada pelakunya ya. Korbannya belah mana ini lakinya? Itu kan ibu paham. Makanya jangan dilakukan. Kadang-kadang suami udah ngasih kode, bini pura-pura budeg. Kata suami, perhatian. Pesawat akan segera mendarat. Pakai dijawab sama bininya, mohon maaf. Lapangannya lagi becek. Makanya ibu di saat tidur tanya suami, Bang, marah enggak? Emang kenapa? Neng mau bobo. Ya enggak lah Neng, apa sih yang dimarahin? Ya udah izinnya. Bahkan ibu tidur berbalik badan pun mestinya kudu izin sama suami. Bongganan mau jadi bini, pakai yelah. Oh parah nih. Oh cakung parah ya, pakai yelah. Lemes. Serius Bu, ibu lagi tidur. Pegel banget ya, mau berbalik badan. Bang, izin Bang, Neng mau balik badan. Kata lakinya, jangan. Abang seneng posisi Neng seperti itu. Udah sampai pagi po begini aja. Paling bangun po jalan begini aja. Kenapa? Karena suami marah. Demi Allah. La'anat hal malaikata hatta tusbihu. Allah bakal ngelaknat ibu sampai subuh. Bukan hanya itu saja. Sholat ibu gak akan diangkat sama Allah. Ditakutin dia ketawa. Lah orang sini orang ada takutnya kali ya.
Iya Bu ya. Bu, mulai detik dan saat ini jangan pernah bikin suami kita kesel. Tapi saya yakin Pak, saya dapat informasi dari Ustadz Aziz. Alhamdulillah Ustadz, orang-orang Cakung mah semuanya istrinya soleha semua. Kenapa ada cirinya istri yang soleha? Satu, ketika dikasih duit sama suaminya dia mengatakan, mohon maaf bang, duit neng yang kemarin dia masih ada itu simpen aja buat abang. Ada di sini bini yang potongan model begitu. Pret! Mual! Jangankan bini Ustadz ya sama baik. Saya cerita ya Poya. Saya pernah ceramah pagi ada, sore ada, pagi saya dikasih amplop ya. Saya kasih sama istri saya, mama, iya ayah. Saya panggilnya tuh mama dan ayah. Lah gaul gitu kan ya. Ada apa ini amplop yang untuk sore hari ini? Kata istri saya, ayah yang tadi pagi aja ayah kasih masih mama ada kok. Belum dia mama buka amplopnya. Terus ini yang kedua, ya udah itu pegang aja ayah amplopnya. Mama isinya. Sama baik Pak, kagak di mana-mana perempuan. Tetap ge sama duit mah matanya. Hijau mah murah 20.000. Yang merah, yang warna, yang mahal warna apa? Oh berarti orang Cakung bininya sama duit matanya sakit mata itu mah. Udah habis. Yang terakhir, golongan yang sholat yang gak akan diterima sama Allah adalah wa akhwani mutasorimani. 2 saudara, 2 sahabat, 2 tetangga yang putus silaturahim kagak pada nanya. Kuntilanak bapak itu ya. Kalau seandainya ada jamaah yang hadir malam hari ini, saat ini mereka terputus silaturahimnya dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan tetangganya, jangan pernah berharap sholat Anda akan diangkat sama Allah. Sepi. Apalagi cuma gara-gara beda pilpres. Betul. Beda pilpres sama temen kagak pada nanya. Beda pilpres sama tetangga kagak pada nanya. Nanti di alam kubur yang nyelamatin kita sholat, bukan presiden. Betulnya takut amat? Betul nggak Pak? Makanya cuma gara-gara beda pilpres kuatan pada musuhan. Idih. Keregetan gue mah. Ada Pak, saya nyeritain di kampung saya Pak. Iya, saya kuatan kagak ditanya. Yang penting Pak, kita yang mulain Pak. Kadang-kadang kan kita udah baik buat sama orang, kadang-kadang orang ada yang kagak nanya sama kita. Bener Pak kagak? Udah antepin yang begitu Pak, yang penting kitanya jangan layanin. Udah orang begitu kita begitu. Udah orang buang muka kita buang muka. Ini yang dua-duanya kagak ada yang punya muka. Dibuangin semua. Mending mukanya cakep jelek dibuang pisan lah hancur. Jalan-jalan ke Sumarekon. Ada kuntilanak nabrak tiang listrik. Kuntilanak PA. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.